Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Nah, bagi teman-teman yang baru datang ya, ini channel Agus Academy belajar skripsi dari nol. Cuman hari ini saya mau bikin video dengan setting dan suasana yang sedikit berbeda ya, sambil jalan. Nah, inilah kampus di mana saya belajar teman-teman semua. Ini saya tunjukin ya. Kampusnya di sini. Nah, itu dia nih. Tuh kan. Nah, dia nih, saya sekarang ada di PAP namanya. PAP itu Pusat Aktiviti Pelajar. Orang sini nyebutnya PAP gitu kalau di Malaysia tuh. Nah, ini jadi itu yang di belakang saya tuh itu adalah hostel di mana mahasiswa-mahasiswa itu tinggal di sini. Jadi mahasiswa boleh tinggal di hostel, boleh juga tinggal di ya kontrakan di luar kampus, maksudnya begitu. Oke. Nah, sambil jalan ya. Hari ini kita mau ngobrol apa ya? Jadi kalau sekarang kalian yang sudah jadi mahasiswa itu kan sudah oke lah ya. Jadi di kampus mana kalian belajar, just enjoy saja. Tinggal kalian itu menyelesaikan studinya dengan menyelesaikan skripsi gitu. Tapi mungkin video ini saya buat khusus buat teman-teman atau adik-adik yang sekarang belum jadi mahasiswa. Jadi yang belum jadi mahasiswa, kemudian pengen jadi mahasiswa, gimana sih cara milih kampus gitu, cara milih kampus, tipsnya gimana gitu. Jadi hari ini saya mau share ya beberapa tips. Ini berdasarkan pengalaman saya dan juga berdasarkan penilaian saya juga gitu. Artinya kalian boleh jadikan referensi secara umum, bagus. Atau kalau kalian rasa punya pertimbangan yang lain yang lebih baik juga oke saja, nggak ada masalah. Cuman dari pengamatan saya paling nggak ada 2 faktor yang bisa kita perhatikan. Yang pertama itu dari faktor kampus. Yang kedua dari faktornya kamu sendiri gitu. Jadi 2 faktor utama itu penting sekali harus kamu praktikkan. Sekarang kita bahas satu-satu. Kalau faktor kampus itu yang pertama ya, yang menjadikan parameter pertama adalah apa? Nah, betul sekali. Mungkin udah ada yang nembak ya, akreditasi. Nah, kalau di Indonesia itu kampus-kampus itu diakreditasi oleh apa? BAN ya, BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi kamu tuh perlu perlu ngelis gitu. Kamu tuh mau kuliah di mana, jurusan apa, prodi apa. Habis itu kamu cari tahu, jangan ngotot mau kuliah di situ. Cari tahu dulu, kenali dulu kampus kamu itu. Kira-kira kampus kamu itu akreditasinya apa gitu. Apakah dia A atau B, apa C gitu. Jangan-jangan belum diakreditasi baru berdiri gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu. Sebaiknya kampus yang akan kamu mau belajar itu harusnya minimal itu punya akreditasi B. Itu lebih baik ya. Atau bagus lagi kalau A, itu ideal gitu. Jadi memang harusnya begitu. Kalau C gimana? Kalau C gimana sih ya? Kalau ada pilihan yang B dengan A, kenapa milih C gitu? Itu aja sih menurut saya. Jadi better ambil yang B, kalau bisa cari yang A, prodinya A. Tuh. Jadi nggak ada masalah besok kalau misalnya kamu kerja terus dituntut, kamu harus dari lulusan yang prodinya minimal B gitu. Kamu udah oke. Kemudian kalau yang kedua, akreditasi institusi. Nah, ini pun sama, dia ada A, B, C. Tentunya yang bagus ya A atau B minimal. Nah, jadi itulah. Jadi baik akreditasi prodi maupun akreditasi
universitas atau institusi itu harus minimal B, idealnya A. Oke ya, itu yang pertama. Kedua, udah tahu jurusannya nih, prodinya. Ingat ya, tadi prodi ya, bukan jurusan ya. Udah tahu prodinya nih. Terus, apalagi? Kalau udah tahu prodinya, maka berikutnya kamu cari tahu fasilitasnya apa aja tuh. Prodi yang kamu mau belajar di situ. Pertama kalau kamu teknik, kamu harus tahu ini fasilitas dari kampus itu apa aja. Ada nggak alat-alat prakteknya, lengkap nggak gitu, mumpuni nggak gitu. Bagaimana kira-kira situasinya gitu. Kalau misalkan alat-alatnya kurang lengkap ya, mendingan kamu cari opsi lain, universitas yang lain yang mungkin alat-alatnya lengkap. Karena penting sekali ya kalau kamu sebagai mahasiswa teknik misalkan, kalau alatnya nggak lengkap, gimana caranya nanti kamu bisa belajar? Padahal belajar itu kan nggak cuma teori kan. Mahasiswa teknik itu harus praktek. Jadi inilah yang kedua ya. Jadi yang ketiga apaan lagi? Kalau udah tahu fasilitasnya, pendukung prakteknya, yang ketiga kamu harus tahu nih informasi siapa sih yang bakal ngajarin kamu gitu loh. Jadi kalau dulu SD SMP pun nggak begitu ngeh kayak gitu ya. Saya aja dulu nggak begitu ngeh. Tapi sekarang saya udah tahu ya, saya sharing begitu. Jadi siapa sih yang akan menjadi dosen kamu gitu. Nah ini agak backlight ya, karena matahari ya, karena memang ini siang-siang nih. Oke, jadi cari tahu profil dosennya. Profil dosennya seperti apa gitu. Lulusan mana aja gitu. Jadi karena apa? Ya tentunya akan berkaitan dengan kualitas ilmu yang di-sharekan gitu. Dan seterusnya. Jadi penting juga kamu mengetahui profil dosen dari yang akan mengampu kamu kuliah gitu. Oke. Kemudian yang keempat, kita di kanan. Yang keempat adalah jejaring atau network. Nah, pasti dong kamu tuh kalau misalkan nanti jadi mahasiswa dan kuliah di situ, kamu ingin punya masuk dengan jaringan dari kampus itu. Jadi artinya ketika kamu lulus nanti, kamu bisa mudah dapat kerja gitu. Baik dari jaringan kampus, berapa mitra-mitra industrinya, kemudian baik dari kakak kelasnya yang udah lulus dan seterusnya itu. Karena penting sekali gitu. Sampai sekarang kalau nggak punya jejaring alumni yang kuat, itu agak susah gitu. Ya, saya mengatakan secara umum akan lebih baik ya, kalau kampus tersebut kamu udah tahu jaringnya, informasinya. Oh ini ternyata kampus X nih kerjasama loh dengan perusahaan Y gitu. Nah misalkan kayak gitu, kamu udah tahu. Terus carinya gimana sih ya? Supaya kita tuh bisa tahu kampus nih kerjasama dengan siapa gitu. Gampang aja, kamu kunjungi websitenya itu kan. Kamu cari yang tulisannya itu kerjasama gitu. Di websitenya, baik website universitas, website fakultas, atau website prodi kalau ada. Cari informasinya di situ. Jadi dengan siapa aja kampus-kampus tersebut bekerja sama. Karena apa ya? Ini tadi saya sebutkan bahwa ini akan bermanfaat untuk kelak setelah kamu lulus. Nah, itulah 4 hal yang penting yang perlu diperhatikan dari sisi mahasiswa untuk memilih kampus. Itu dari sisi kampusnya ya. Itu. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, faktor yang kedua adalah dari faktor mahasiswa, calon mahasiswa kamu sendiri. Nah, sebagai calon mahasiswa, kira-kira kamu passionnya ada di mana nih? Passion itu ya motivasi lah. Kamu suka di hal apa gitu. Jangan sampai kamu masuk jurusan hanya gara-gara apa ya? Ini kayaknya bagus nih, banyak orang masuk situ. Yaudah saya masuk gitu. Ternyata itu bukan passion kamu gitu. Kalau itu bukan passion kamu ya mending nggak usah.
Jadi gimana sih cara ngertiin bahwa prodi itu, jurusan itu adalah passion kamu? Ya artinya caranya gampang. Kamu suka banget sama bidang itu. Kamu betah lama-lama. Terus kamu juga seandainya ini ada masalah ya dengan studi kamu, misalkan skripsi gitu. Kamu nggak cepet nyerah gitu, nggak cepet give up gitu. Nah itu namanya ada passion kamu di situ, ada passion di situ. Karena kalau nggak ada itu ya susah. Khawatirnya nanti ya drop out atau apa gitu. Jarang sih memang, tapi sesuatu yang apa ya, yang nggak diinginkan deh drop out kayak gitu. Jadi pastikan kamu punya passion di prodi yang kamu mau masuk. Jadi bisa terus semangat mulai dari awal kuliah, pertengahan kuliah, sampai nanti gongnya pada saat bikin skripsi ya. Orang bikin skripsi kadang-kadang pada males gitu. Padahal susah, dosennya susah ditemuin gitu. Ini materinya juga susah ini, alatnya nggak ada. Nah, kalau kamu nggak ada passion di situ, kamu nggak bakal keep moving. Kamu pasti nyerah, dan banyak yang nyerah. Kita masuk di area kampus ya nih ya. Ini kampus manufacturing. Nah kayak gitu tuh. Oh, kampusnya kayak gitu. Oke. Yang kedua, kamu punya cita-cita dong. Nah, lepas dari kuliah itu, kamu pengen kerja apa gitu. Berkaitan dengan cita-citamu, prospek kerjaan kamu apa. Nah, biasanya itu di profil jurusan atau prodi itu, pengelolanya itu ngasih deskripsi jurusan itu jurusan apa, visinya apa, misinya apa, kemudian prospektus kerjanya apa gitu. Jadi kamu kerja kuliahnya itu buat mendukung cita-cita kamu itu. Ada yang mengatakan, oh enggak, yang penting kuliah aja, ntar kerja nanti gitu. Kalau saya kurang begitu setuju. Artinya begini, ujung-ujungnya kerja kan. Betul dong, ujung-ujungnya kerja. Jadi kuliah yang kamu ambil, yang akan kamu ambil, itu juga harus bisa mendukung karir kamu besok, masa depan gitu. Kalau sekiranya nggak mendukung, ngapain kamu ambil? Buang waktu, buang biaya. Oke lah, biaya bisa dicari, tapi yang jelas waktu nggak bisa diulang. Jangan sampai kamu nyesel, karena kalau S1 itu 4 tahun paling cepat, 3 tahun setengah lah. Ya kadang dia 5 tahun. Sayang kan 5 tahun, you can do a lot. Tapi kalau kamu udah tahu besok mau jadi apa, kerjanya pengen apa, nah masuk jurusan itu udah pasti gitu. Berkaitan dengan cita-cita kamu dan prospek pekerjaan. Gitu ya, ini penting banget nih. Kemudian apa nih? Passion, motivasi, cita-cita, kerjaan. Nah, kemudian penting juga kamu minta referensi dari kakak kelas, alumni udah lulus nih. Misalkan kan, lulus di jurusan itu, ada nggak? Kamu tanya, gimana kuliah di sana? Itu kamu sekarang jadi apa dan seterusnya. Gimana carinya? Ya, kamu bisa cari di Facebook alumni, misalkan gitu kan, kenalan, ngobrol-ngobrol. Bisa kan sekarang? Zaman dulu saya nggak bisa kayak begitu, jadi udah masuk ya sudah, mau nggak mau harus menekuni apa yang udah saya masuki gitu kan. Nah, tapi kalau zaman sekarang you got a lot of option, kamu punya pilihan banyak yang bisa kamu pilih. Kemudian paling penting nih, yang terakhir nih kayaknya nih, jangan ikut-ikutan teman. Gak usah deh ikut-ikutan teman kamu, sahabat kamu, misalnya sahabat karib kamu nih ya, masuk jurusan X gitu. Misalkan nih sahabat kamu nih masuk jurusan teknik mesin, kamu nggak bakat teknik mesin nih, kamu ternyata bakatnya mungkin di arsitek, ya udah kamu masuk arsitek aja. Nggak usah karena nggak setia kawan, nggak kayak gitu. Setia kawan bukan bertempatnya tuh namanya. Itu teman kamu suka mesin ya, go ahead dia masuk mesin. Kamu pilih sesuai yang passion kamu itu apa nih. Passion kamu di arsitektur, pilihlah arsitektur. Atau passion kamu di bidang bahasa, pilihlah bahasa. Gitu. Jadi supaya itu tadi
kamu jadi bisa semangat terus dalam kuliah tuh. Tugasnya banyak, nggak ngeluh gitu kan. Skripsinya susah, nggak ngeluh gitu. Itu karena sayang sekali gitu kalau udah di tengah, udah hampir di ujung perjalanan semester 8 misalkan, kamu harus ternyata give up hanya gara-gara skripsi, hanya gara-gara masalah ngubungin dosen nggak bisa terus gitu ya. WA, WhatsApp itu hanya cuma di-read aja gitu. Ya kalau kamu nggak punya passion, nggak punya fighting spirit yang bagus gitu ya, jadi nggak usah ikut-ikutan temen. Kamu diskusi sama orang tua, bapak ibu gitu. Kira-kira saya tuh sukanya ini, saya tuh pengennya jadi ini gitu. Nanti gimana pendapat orang tua gitu. Orang tua biasanya bisa melihat dari sesuatu yang berbeda gitu. Dan orang tua itu bisa melihat potensi anak gitu. Potensi kamu gitu. Dengan catatan memang ada hubungan kedekatan ya antara kamu dengan orang tua ya. Jadi kalian memang udah punya komunikasi yang bagus. Selalu share tentang update-update tentang kuliah kamu ya, tentang sekolah kamu dari dulu sampai sekarang. Jadi orang tua kamu tahu persis nih, kamu tuh punya bagus di menulis misalkan. Oh kamu matematikanya bagus, oh fisikanya bagus. Bolehlah masuk MIPA atau masuk teknik gitu. Nah jadi penting tuh diskusi dengan orang tua. Tapi kadang-kadang gini, ada yang tanya dengan saya, orang tua saya pengen masuk kedokteran, tapi saya pengennya jadi masuk di jurusan teknik mesin gitu. Gimana dong kayak gitu? Ya balik lagi. Pertama gini, kamu jangan langsung tolak dong. Gak enak kan sama orang tua nanti gimana gitu, nggak menghargai keinginan orang tua kan. Bagaimanapun nanti orang tua pasti gimana lah rasanya, nggak nyaman gitu ya. Pasti ya sakit hati, jangan sampai kayak gitu. Bu kenapa? Atau Pak kenapa Bapak ingin saya masuk jadi dokter? Memang potensi apa yang Bapak dan Ibu lihat dari saya gitu. Kenapa Bapak dan Ibu minta saya jadi masuk kedokteran? Misalnya gitu. Coba tanya, dengerin sharingnya. Oh kamu gini. Oh gitu. Saudara kamu cari tahu dulu apa sih mata kuliah apa aja gitu. Kira-kira kamu mampu nggak, susah nggak? Sekiranya kamu mampu, bisa kamu handle, kamu punya basic science bagus, IPA-nya bagus, biologinya bagus, why not? Ya kan? Orang tua berarti udah ready dong dengan sejumlah biaya kan? Karena kan kalau dokteran biayanya relatif lebih mahal, ya kan? Habis itu kamu udah punya data kan? Data ya dari riset kamu lah, riset kamu sendiri lah. Cari-cari di online. Terus kamu bilang lagi hari yang kedua, Pak, Bu, ini loh, saya udah temu. Nanti kalau saya jadi mahasiswa kedokteran, saya harus belajar ini. Kayaknya di bagian-bagian ini saya nggak bisa. Itulah komunikasi yang terbuka seperti itu. Kalau emang kamu bisa, ya lanjut. Terus kamu pengennya apa? Komunikasikan setelah itu. Pak, sebenarnya saya pengennya masuk ke teknik mesin. Karena teknik mesin saya suka dengan mobil, saya suka dengan industri. Nah gitu. Jadi ada komunikasi gitu antara kamu dengan orang tua. Karena pada dasarnya itu penting. Jangan sampai marah-marah gitu. Waduh, nggak bagus deh. Jadi anak Indonesia itu, calon mahasiswa Indonesia harus dewasa gitu kan. Harus bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada orang tua gitu kan. Dengan cara yang santun. Sehingga orang tua tuh senang gitu. Ingat ya, ridho Allah itu ada pada ridho orang tua kan. Nah gitu kan. Nah, jadi penting sekali buat teman-teman bisa ambil hati orang tua gitu. Oke guys, teman-teman semua, ini ya saya udah sampai perpustakaan ya. Nah, nanti kita mau masuk sana. Oke, jadi itu kayaknya tips
atau hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam mencari program studi atau jurusan untuk kamu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya, ujung-ujungnya hanyalah bekerja. Jadi saya salah satu dosen yang sangat setuju bahwa perkuliahan atau studi lanjut itu sepatutnya diambil oleh mahasiswa supaya dia berhasil dalam karirnya, bukannya malah nanti lulus malah nggak dapat pekerjaan. Oke teman-teman, itu aja tadi sharing dari saya. Alhamdulillah saya sudah sampai di perpustakaan. Jadi terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa kalau menurut kamu bagus, kasihkan like, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kamu yang mungkin saat ini membutuhkan informasi ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.